Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, kelas 9 siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Mudilan? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan kemuhammadiyahan, sebuah mata pelajaran yang teramat sangat istimewa karena hanya ada di sekolah Muhammadiyah. Di sekolah di luar Muhammadiyah tidak ada. Di sekolah negeri, sekolah di luar Muhammadiyah tidak ada. Hanya ada di sekolah Muhammadiyah, termasuk diantaranya kita sekolah SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Mudilan. Malah sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan memasuki pembelajaran berkaitan dengan meneladani pimpinan Muhammadiyah. Karena apa? Karena di generasi-generasi awal terdahulu banyak yang menjabat sebagai ketua umum di pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan banyak keteladanan kepada kita para aktivis orang-orang Islam, khususnya yang berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Apa indikator yang bisa kita capai ketika kita mempelajari tentang meneladani pimpinan Muhammadiyah? Setidaknya ada 11 indikator. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pemikiran dan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Siswa mampu mendeskripsikan peran AR Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan peran Ki Haji Ahmad Badawi dalam menumpas pimpinan Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Siswa mampu mendeskripsikan peran Haji Muhammad Yunus Anis dalam menjaga identitas Muhammadiyah. Siswa mampu mendeskripsikan peran Kiai Haji Fakih Usman dalam memimpin Muhammadiyah. Siswa mampu mendeskripsikan peran Kiai Haji A.R. Fahrudin dalam memimpin Muhammadiyah. Nah, kita intinya akan mempelajari dari Ki Bagus Hadikusumo sampai A.R. Fahrudin dulu ya di video kali ini, yang nanti finishnya siswa mampu mengidentifikasi dari keteladanan para pimpinan Muhammadiyah. Oke anak-anakku, sekarang kita masuk yang pertama. Siapa dia? Mungkin anak-anakku sudah tidak asing dengan wajah yang ada di samping Ustadz. Beliau adalah tokoh proklamator negara Republik Indonesia, yang saya yakin, Ustadz yakin, anak-anak ketika di dompetnya itu ada warna merah bergambarkan beliau bersama dengan Muhammad Hatta yang sedang tersenyum. Ketika mereka berbaris tertata rapi di dompet kalian, saya yakin kalian akan tersenyum pula. Beliau adalah proklamator presiden pertama Republik Indonesia. Dan ternyata Presiden RI yang pertama ini, Insinyur Soekarno ini merupakan kader Muhammadiyah. Beliau resmi menjadi kader Muhammadiyah pada tahun 1938. Ketika itu beliau diasingkan oleh Belanda di Bengkulu. Ketika beliau diasingkan di Bengkulu, beliau didatangi oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Pak Hasanuddin, yang tidak lain Bapak Hasanuddin ini merupakan ayah dari Ibu Fatmawati yang kelak menjadi istri dari Insinyur Soekarno, yang kemudian lahirlah tokoh-tokoh seperti Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra dan sebagainya. Ketika itu tokoh Muhammadiyah bernama Pak Hasanuddin ini menawari Presiden Soekarno untuk menjadi guru berjuang di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Ternyata tawaran untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah ini disambut dengan keikhlasan Insinyur Soekarno. Akhirnya Pak Karno resmi menjadi kader Muhammadiyah. Beliau sempat menjadi kader di Majelis Dikdas Muhammadiyah. Beliau bahkan ketika terjadi perbedaan politik antara umat Islam dan komunis ketika itu, ternyata banyak tokoh Muhammadiyah yang berhasil mendekati beliau sehingga beliau berani berpidato mengatakan sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah, yang ini membuat keder para lawan-lawan politik Muhammadiyah. Orang yang tidak suka dengan Muhammadiyah pun menjadi keder. Dan Pak Karno itu pernah mengatakan bahwasanya yang senantiasa menjadi keinginanku adalah agar peti matiku diselubungi dengan panji Islam Muhammadiyah. Sebuah keinginan dari Presiden Soekarno ketika itu
beliau ingin ketika beliau wafat, beliau di peti matinya itu diselimuti dengan bendera Muhammadiyah karena beliau sangat cinta dengan Muhammadiyah. Dan salah satu penasihat beliau ketika beliau menjadi presiden adalah Kiai Haji Ahmad Badawi yang akan kita kupas nanti lebih lanjut. Yang pertama, anakku, kita akan belajar tentang peran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Siapa itu Ki Bagus Hadikusumo? Mungkin banyak anak-anak yang tidak tahu, ternyata peristiwa berdirinya negara Republik Indonesia tidak lepas dari peran Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo, beliau merupakan kader Muhammadiyah yang dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 1308 Hijriah atau tepatnya tanggal 24 November tahun 1890 Masehi, dan beliau wafat pada hari yang mulia di hari Jumat pada tanggal 5 Muharram tahun 1374 Hijriah atau tepatnya 3 September 1954 pada usia 64 tahun. Beliau memiliki nama kecil Raden Hidayat. Ki Bagus Hadikusumo sempat tercatat sebagai ketua pengurus besar dulu sebelum pimpinan pusat PP, namanya dulu adalah PB Muhammadiyah periode tahun 1942 sampai 1953. Beliau sempat pula menjabat sebagai ketua Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1922, sempat pula menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1926. Ki Bagus Hadikusumo merupakan termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah yang berada di generasi awal. Dan Ki Bagus Hadikusumo salah satu prestasi yang membanggakan, beliau berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Apa yang menjadi keinginan dari Ki Haji Ahmad Dahlan itu berhasil beliau rumuskan, beliau susun menjadi MADM, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo ini, beliau adalah seorang tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah yang pemberani. Ketika itu beliau berani menentang perintah Dainipon untuk melakukan sekire. Apa itu sekire ini? Sekire itu membungkukkan badan ke arah istana Diraja Tenno Heika di timur laut sebagai simbol penghormatan kepada Tenno Heika, itu kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ternyata keberanian Ki Bagus Hadikusumo ketika itu menentang penjajahan Belanda, penjajah Jepang ketika itu sangat berpengaruh pada situasi politik, tapi tidak masalah bagi Ki Bagus Hadikusumo karena beliau prinsip ketika beliau apa yang beliau lakukan untuk kebenaran, maka beliau akan lantang menyuarakannya. Dan beliau sempat masa kemerdekaan Indonesia terlibat sebagai anggota BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan beliau sempat menjadi anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, peran lain dari Ki Bagus Hadikusumo terkait dengan rumusan dasar negara. Dasar negara kita Pancasila ketika itu sidang BPU PKI membentuk panitia kecil untuk mencapai kesepakatan antara golongan agama dan golongan nasionalis ataupun golongan kebangsaan. Rancangan dasar negara ketika itu Pancasila yang diusulkan golongan nasionalis itu inginnya meletakkan ketuhanan itu dalam sila kelima, paling akhir. Dari sila kelima ketuhanan pengennya paling akhir. Tapi Ki Bagus Hadikusumo, beliau adalah seorang ulama, beliau ingin ketuhanan itu berada di sila pertama karena sebagai dasar moral bagi sila-sila yang lain. Ki Bagus Hadikusumo ketika itu gigih berdebat untuk memperjuangkan agar prinsip ketuhanan dijadikan sila pertama, dan alhamdulillah ridha Allah menyertai Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya perdebatan itu dimenangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan sidang BPU PKI ketika itu secara aklamasi menerimanya, dan akhirnya tersusunlah susunan Pancasila seperti saat ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama, itu merupakan kegigihan dari tokoh Muhammadiyah yang kita cintai, beliau Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua, kita akan belajar tentang peran AR Sultan Mansur dalam memimpin Muhammadiyah. AR Sultan Mansur, beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir, tepatnya tahun 1313 Hijriah atau tanggal 15 Desember
tahun 1895 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin 25 Maret tahun 1985 bertepatan dengan 3 Rajab 1405 di Rumah Sakit Islam di Jakarta. Dan usianya ketika itu beliau sempat sangat sepuh, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 90 tahun. Pada tahun 1922 A.R. Sultan Mansur beliau berniat merantau dari Sumatera ke Pekalongan untuk berdagang, untuk menjadi guru agama. Dan ketika beliau berada di Pekalongan, beliau sempat berinteraksi dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ternyata ketika bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, A.R. Sultan Mansur sangat terpukau karena gagasan, ide yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan kembali ajaran Islam kepada tauhid yang sebenarnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu memiliki kesamaan pikiran. Mengapa umat Islam sampai saat ini terbelakang? Mengapa umat Islam sampai saat ini tidak maju? Itu dikarenakan ketika itu banyak umat Islam yang sudah mulai menjauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena ketertarikan A.R. Sultan Mansur terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki gerakan pembaharuan umat Islam agar kembali pada ajaran tauhid yang asli. Beliau sempat terkesan ketika anggota-anggota Muhammadiyah menyembelih hewan kurban ketika selesai melaksanakan sholat Idul Adha, yang ketika itu masih sangat sedikit sekali umat Islam mau Idul Adha. Berbeda dengan sekarang. Sekarang banyak umat Islam yang disadarkan mau berkurban. Ketika A.R. Sultan Mansur berada di Pekalongan, masih sedikit orang-orang yang mau melaksanakan kurban sepulang dari sholat Idul Adha, dan itu dipelopori oleh para aktivis Muhammadiyah, kemudian dibagikan daging-daging itu pada fakir-fakir miskin. Kiai Haji A.R. Sultan Mansur beliau sempat terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 1953 sampai 1956 di Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas di Purwokerto, dan pada kongres berikutnya di Palembang beliau terpilih kembali untuk memimpin Muhammadiyah pada periode tahun 1956 sampai 1959. Dan pada masa kepemimpinan A.R. Sultan Mansur ini ternyata Muhammadiyah berhasil merumuskan sebuah khitoh Muhammadiyah, khitoh yang akhirnya terkenal dengan nama Khitoh Palembang pada tahun 1956 sampai 1959. Anak-anakku yang saya cinta, saya banggakan, pada masa kepemimpinan A.R. Sultan Mansur sempat terjadi ancaman, sempat terjadi teror, sempat terjadi konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis. Sejak dulu orang-orang komunis memang tidak suka dengan Muhammadiyah. Karena apa? Karena orang Muhammadiyah mereka memperjuangkan Islam, memperjuangkan tauhid, sementara orang-orang komunis mereka tidak bertuhan. Orang komunis ketika itu di ranah Minang, di Bukit Tinggi pada akhir tahun 1925 terjadi konflik antara orang-orang komunis dan orang-orang Muhammadiyah ketika itu. Tapi A.R. Sultan Mansur pintar dalam berdialog. A.R. Sultan Mansur pintar dalam melakukan pendekatan. Pendekatan dengan siapa? Pendekatan dengan para pemangku adat dan tokoh setempat, sehingga saat itu Muhammadiyah dapat diterima dengan baik di Sumatera Barat, di ranah Minang Bukit Tinggi, dan di sanalah Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat. Dan beliau A.R. Sultan Mansur sempat mensyaratkan dua hal kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah khosyah. Apa itu khosyah? Khosyah itu rasa takut pada murka Allah, karena Allah memiliki adab yang sangat pedih. Bagaimana cara ketakutan kita kepada Allah? Salah satunya dengan kita melakukan, menepati janji, menanamkan roh tauhid, mewujudkan akhlak tauhid. Akhlak tauhid yang muaranya adalah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan kamu beribadah, kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kamu tidak mampu beribadah, seakan-akan kamu melihat Allah, sungguhnya Allah itu melihat kalian. Yang kedua yang ditekankan oleh Kiai Haji A.R. Sultan Mansur adalah bukmah mubarakah, ataupun tempat-tempat yang diberkahi. Warga Persyarikatan Muhammadiyah ditekankan betul untuk mendatangi tempat-tempat yang diberkahi. Siapa itu? Mana saja itu? Yaitu masjid. Ditekankan untuk melaksanakan sholat jamaah tepat waktu, mendidik anak-anak untuk selalu senantiasa beribadah, mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran,
melatih anak-anak untuk puasa sunnah, dan melatih mereka untuk menghidupkan takwa. Inilah Kiai Haji A.R. Sultan Mansur yang beliau juga merupakan berlatar belakang seorang ulama. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Badawi. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah. Siapa beliau? Beliau pun sempat memberikan PIN, memberikan tanda penghargaan kepada pada presiden kita, Insinyur Soekarno. Karena apa? Karena Kiai Haji Ahmad Badawi itu merupakan penasihat spiritualnya Presiden Soekarno. Ketika Ahmad Badawi ini sering berkunjung bertemu dengan Presiden Soekarno, ketika bertemu tanpa banyak orang tahu, Ahmad Badawi itu selalu menyelipkan kertas di saku IR Soekarno. Kemudian sampai di rumah, kertas yang diberikan oleh Ahmad Badawi itu dibaca oleh Presiden Soekarno. Inilah fatwa Kiai Badawi. Fatwa Kiai Badawi sering muncul ketika itu fatwa Kiai Badawi. Karena apa? Beliau adalah penasihat spiritualnya Presiden Soekarno ketika itu. Ahmad Badawi dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari tahun 1902. Beliau meninggal pada tanggal 25 April tahun 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan saat beliau meninggal, beliau masih menjabat ketika itu sebagai Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1968. Kiai Haji Ahmad Badawi. Tulisan beliau sangat indah, tulisan tangannya, khat Al-Qur'an, khat Arabnya, tulisan Jawanya sangat indah. Dan sering tulisan tangannya itu berada di saku Presiden Soekarno. Kiai Haji Ahmad Badawi ini merupakan putra keempat dari Kiai Haji Fakih dan Hajah Habibah. Siapa itu Hajah Habibah? Hajah Habibah tidak lain merupakan adik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beliau karena merupakan putra dari adiknya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hajah Habibah, maka Kiai Haji Ahmad Badawi ini merupakan keponakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika masih remaja, Kiai Haji Ahmad Badawi kurang respect dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi ketika di akhir hidupnya Ahmad Dahlan mau meninggal, ketika beliau sakit, Kiai Haji Ahmad Badawi ketika itu sempat menengok Pak D-nya itu, sehingga terjadilah dialog. Ya, dari dialog antara Kiai Haji Ahmad Badawi dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian mencerahkan pemikiran Kiai Haji Ahmad Badawi, sehingga sejak beliau berdialog dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau Kiai Haji Ahmad Badawi selesai pendidikan di Standard School Muhammadiyah, kemudian dia melanjutkan belajar dari pesantren ke pesantren. Mana saja pesantrennya, beliau belajar di pesantren Lerap, Karanganyar, kemudian beliau mengkaji dari Kiai Haji Ibrahim, kemudian ke pesantren Termas, beliau bertemu dengan Kiai Haji Demyati Pacitan, kemudian beliau belajar di pesantren Besuki Pasuruan, kemudian belajar ke pesantren Pandian Semarang. Ini sekolah-sekolah ini, pesantren ini merupakan yang terbaik di masanya ketika itu. Kemudian ketika beliau berkiprah di Muhammadiyah, beliau mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena beliau berlatar seorang ulama, beliau belajar dari pesantren satu ke pesantren yang lain, akhirnya beliau mengabdikan dirinya di Muhammadiyah untuk bertabligh sebagai guru di sekolah madrasah, dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian, pembekalan kemuhammadiyahan. Beliau sangat pandai dalam menjelaskan apa itu Muhammadiyah. Banyak orang-orang tercerahkan kemudian ikut bergabung kepada Muhammadiyah karena dari penjelasan beliau. Karena apa? Karena beliau merupakan keponakan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau langsung bisa mengetahuinya. Prestasi di bidang tabligh ini kemudian mengantarkan beliau menjadi ketua majelis tabligh di pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Dan akhirnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Kiai Haji Ahmad Badawi terpilih menjadi ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 1962 sampai 1965, dan di Bandung pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 beliau terpilih lagi yang kedua kali menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah periode tahun 1965 sampai 1968. Tahun-tahun ini,
Tahun 1965, 1968 itu tahun-tahun yang bersejarah di negara kita, negara Indonesia. Karena apa? Di situ terjadi pemberontakan PKI. Pada masa kepemimpinannya, citra Muhammadiyah itu tersudut, sengaja dihembuskan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Ketika itu PKI sempat membubarkan, lewat pemerintahan sempat membubarkan yang namanya Partai Islam Masyumi. Kebetulan banyak anggota-anggota Muhammadiyah yang tergabung di Partai Masyumi ini. PKI ingin menghancurkan Muhammadiyah, sengaja menghembuskan PKI, menghembuskan pada Muhammadiyah bahwasanya Muhammadiyah itu anti Pancasila, Muhammadiyah itu anti Nasakom. Biasanya orang-orang yang teriak-teriak paling Pancasila, teriak-teriak paling NKRI itu justru sebaliknya. Bagaimana mungkin Muhammadiyah anti Pancasila sedangkan yang merumuskan Pancasila sendiri adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusuma tadi kan? Justru PKI ingin merubah dasar negara Pancasila. Mereka mengatakan paling Pancasila, ternyata apa? Mereka ingin merubah dasar negara Pancasila, dirubah menjadi komunis. Inilah sejak dulu Partai Komunis Indonesia itu tidak senang dengan Islam, khususnya Muhammadiyah. Kalian sebagai generasi muda harusnya mempelajari sejarah bagaimana kebiadaban Partai Komunis terhadap negara kita tercinta ini. Pada masa kepemimpinan Ki Haji Ahmad Badawi, PKI, Partai Komunis Indonesia ketika itu hampir menguasai seluruh lini pemerintahan dan masyarakat. Dan Ki Haji Ahmad Badawi, tokoh ulama yang sangat cerdas, beliau ingin menyelamatkan citra Muhammadiyah dengan membentuk badan penggerak dan penguat Muhammadiyah. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1965, Kiai Haji Ahmad Badawi bersama Haji Jarnawi Hadikusumo yang ketika itu mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah menemui Majen Soeharto pada tengah malam dini hari. Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu pemerintah untuk menumpas gerakan sisa-sisa Gestapo, gerakan 30 September ataupun PKI. Dan sejak saat itu pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Angkatan Muda Muhammadiyah membentuk Kokam. Nah, kalian mungkin tahu Kokam ya. Kokam itu yang berseragam duren gitu ya. Kalau di pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan, Kokamnya pakaiannya biru. Apa itu Kokam? Komando Keamanan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Kokam bersama Muhammadiyah, bersama TNI berhasil menumpas, membersihkan sisa-sisa PKI dari negeri ini. Dan perlu anak-anak ketahui, Muhammadiyah ketika itu adalah organisasi pertama yang mengadakan konferensi kilat pada tanggal 9 sampai 11 November 1965 untuk menuntut pembubaran PKI. Muhammadiyah, organisasi massa tertua di Indonesia, bahkan tertua di dunia, selalu berada di garda terdepan untuk membantu pemerintahan negara ini. Ketika zaman PKI, organisasi pertama mengadakan konferensi kilat, tidak setuju dengan adanya PKI. Ketika COVID seperti ini, Muhammadiyah juga ormas pertama yang membentuk penanganan COVID. Muhammadiyah tidak banyak omong tapi aksinya nyata. Seperti yang dicontohkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan itu praksis liberatif orangnya. Apa yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan itu tidak banyak teori tapi langsung aksi nyata, dan inilah yang selalu didengungkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Aksinya nyata, bermanfaat bagi umat. Ki Haji Ahmad Badawi juga dapat menjaga dan kokoh mempertahankan Muhammadiyah agar tidak menjadi partai politik. Karena saat itu ketika banyak partai politik berdiri seperti tahun 1955 kan banyak partai politik, Muhammadiyah tidak mau menjadi partai politik. Dan alhamdulillah dikarenakan Muhammadiyah tidak berubah menjadi parpol, Muhammadiyah bisa bertahan sampai saat ini. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Haji Muhammad Yunus Anis, salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah yang berlatar belakang dari TNI. Haji Yunus Anis lahir di Kauman pada tanggal 3 Mei 1903 dan tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya kelima. Beliau pernah terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962 pada Muktamar ke-34 di Yogyakarta. Ki Haji Yunus Anis juga mengawali gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah yang telah diputuskan pada Muhammad ke-30 Muhammadiyah pada
Muhammadiyah Muktamar ke-35 tahun 1962. Yunus Anis, beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1903, dan pada tahun 1924 sampai 1926 beliau sempat menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah di Jakarta. Dan kepemimpinan dari Haji Muhammad Yunus Anis ini semakin terlihat, semakin menonjol ketika memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 1934 sampai 1936 dan tahun 1953 dan sampai 1958, karena dipercaya oleh keluarga besar Muhammadiyah, beliau dipercaya sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan akhirnya endingnya Yunus Anis terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode Muktamar 1959 sampai 1962 pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta. Anak-anakku yang saya cintai, ketika sejarah bangsa Indonesia mencatat tentang pembubaran Partai Masyumi, yang ketika itu Partai Masyumi merupakan salah satu partai yang menyuarakan suara Islam, dibubarkan oleh pemerintah karena dorongan dari Partai Komunis Indonesia. Ini membawa implikasi yang sangat buruk terhadap umat Islam, karena saat itu umat Islam banyak yang tidak terwakili di parlemen. Melihat keadaan semacam itu, akhirnya Haji Muhammad Yunus Anis, beliau didatangi oleh Jenderal Besar Ahmad Nasution untuk mau bergabung menjadi DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ketika itu. Untuk apa? Untuk menjadi perwakilan umat Islam. Keterlibatan Yunus Anis dalam DPR GR bukanlah untuk kepentingan politik jangka pendek, berbeda dengan para politikus zaman sekarang yang mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus Anis? Beliau mau bersedia menjadi anggota DPR GR, melainkan untuk kepentingan jangka panjang, yang ingin mewakili umat Islam yang nyaris tidak terwakili di parlemen. Inilah prestasi dari Yunus Anis. Beliau mengawali gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1992. Ini pendidikan formalnya, nanti anak-anak bisa dilihat di slide yang Ustaz bagikan, linknya nanti di bawah ada di kolom komentar. Yunus Anis pernah menjabat sebagai kepala Pusroh, anak. Apa itu Pusroh? Pusroh itu imam tentara Angkatan Darat Republik Indonesia. Mengapa? Karena beliau berlatar pendidikan sebagai seorang militer. Untuk apa? Memberikan binaan mental pada para TNI. Para TNI tentara itu selain mereka berjuang untuk negara Indonesia, apa yang mereka lakukan diharapkan, mengharapkan wajah Allah, itu di mentalnya dididik langsung oleh beliau Haji Yunus Anis yang menjabat sebagai kepala Pusroh. Dan beliau Yunus Anis itu beliau dikenal di masyarakat sebagai seorang organisator dan administrator. Karena apa? Karena dalam mengelola organisasi beliau sangat matang dan segala sesuatu administrasinya selalu tertib. Akhirnya beliau terkenal sebagai administrator dan sekaligus organisator. Dalam kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis ada suatu peristiwa republik yang sangat melekat dalam sejarah kita, yaitu peristiwa tentang dekret Presiden 5 Juli 1959 yang ketika itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Apa salah satu isinya? Yaitu berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950. Dekret Presiden ini ada saat kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Anis. Anakku, sekarang kita beralih kepada Kiai Haji Fakih Usman. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang saudagar, pedagang. Beliau berasal dari Kabupaten Gresik di Jawa Timur. Kiai Haji Fakih Usman, Ketua PP Muhammadiyah tersingkat. Mengapa? Karena beliau menjabat sebagai pimpinan pusat, ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu hanya dalam hitungan hari. Kiai Haji Fakih Usman, beliau lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret tahun 1904. Seperti orang-orang Gresik pada umumnya, beliau
berasal dari keluarga kalangan santri. Beliau adalah seorang sang pemberani dari Gresik. Sempat simbol itu yang disematkan pada Kiai Haji Fakih Usman. Mengapa? Karena di usia 18 tahun beliau satu-satunya orang Gresik yang berani menerima kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menerimanya di rumahnya. Padahal saat itu di akhir-akhir Kiai Haji Ahmad Dahlan mau wafat itu, Ahmad Dahlan merupakan tokoh kontroversi. Banyak orang yang tidak suka dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama di daerah Jawa Timur. Tapi Kiai Haji Fakih Usman ketika itu berusia 18 tahun, belum satu-satunya orang yang berani menerima kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga beliau disematkan kepadanya sang pemberani dari Gresik. Kiai Haji Fakih Usman menempuh pendidikan, beliau menghabiskan bangku di pondok pesantren. Beliau mendapatkan pelajaran agama dari ayahnya sendiri, kemudian menuntut ilmu di pondok pesantren di Gresik pada tahun 1914 sampai 1918. Pernah pula beliau menimba ilmu di luar Kabupaten Gresik. Seperti masyarakat Gresik pada umumnya, mereka belajar di pondok pesantren satu pesantren yang lain. Penguasaan bahasa Arabnya sangat bagus, nahwu sorofnya sangat bagus. Inilah Kiai Haji Fakih Usman. Keterlibatan Kiai Haji Fakih Usman dalam Muhammadiyah dimulai tahun 1925 ketika beliau diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah Gresik. Kalau sekarang mungkin pimpinan daerah Muhammadiyah ya, PDM ya. Ketika itu masih grup, kemudian berkembang menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di Jawa Timur. Kemudian beliau diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena beliau seorang ulama, kemampuan agamanya sangat bagus. Beliau sempat menjadi ketua Majelis Tarjih Jawa Timur periode 1932 sampai 1936 yang berkedudukan di Surabaya. Kegiatannya dalam Muhammadiyah, organisasi dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya, sehingga beliau pun terlibat aktif di Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1937. Mengenal Muhammadiyah, setelah memperhatikan amal usahanya dalam dakwah Islam, mendapatkan informasi tentang Muhammadiyah lewat diskusi dengan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika itu Kiai Haji Mas Mansur merupakan salah satu orang yang dipercaya oleh Muhammadiyah di Jawa Timur. Karena Kiai Haji Mas Mansur didaulat menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah, akhirnya Kiai Haji Fakih Usman didaulat menggantikan Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya sebagai konsul Muhammadiyah daerah Surabaya pada tahun 1926, dan beliau menjadi pengurus pusat Muhammadiyah sejak tahun 1953. Watak dari Kiai Haji Fakih Usman yang perlu diteladani oleh warga-warga persyarikatan, kader-kader Muhammadiyah adalah beliau itu tidak pernah absen pada semua kegiatan Muhammadiyah. Beliau taat organisasi Muhammadiyah, memiliki pendirian yang teguh, ikhlas dalam menjalani. Beliau orang yang amanah, beliau orang yang luwes dalam bergaul di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun beliau orang yang sangat kaya raya, beliau memiliki banyak usaha dari galangan kapal, batik, banyak toko besi. Beliau tetap memiliki itikat baik dalam setiap sikap dan tindakan. Beliaulah orang yang merumuskan tentang kepribadian Muhammadiyah. Kiai Haji Fakih Usman mengusulkan kepribadian Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, dan akhirnya diterima sebagai pedoman Muhammadiyah. Apa itu kepribadian Muhammadiyah akan Ustadz bahas nanti setelah MIT. Apa itu kepribadian Muhammadiyah, bagaimana isinya nanti akan Ustadz bahas setelah MIT. Nanti ada materi tersendiri tentang kepribadian Muhammadiyah. Kelebihan lain dari Kiai Haji Fakih Usman, beliau seperti Jenderal Sudirman. Beliau meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Apa itu? Tidak pernah lepas dari wudhu, senantiasa menjalankan salat sunnah, duha dan tahajud. Beliau tak menjalankan amalan itu dimanapun beliau berada, meskipun dalam kondisi sangat sibuk. Salat duha dan tahajud tidak pernah beliau tinggalkan. Ketika beliau meninggal dunia saat menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 3 Oktober 1968. Beliau sempat menjabat Menteri Agama sebanyak 2 kali, pada Kabinet Halim dan Kabinet Wilopo. 2 kali menjabat sebagai Menteri Agama. Inilah Kiai Haji Fakih Usman. Dan beliau pada tahun 1945 sempat menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat,
dan Ketua Komite Nasional di Surabaya. Kiai Haji Fakih Usman banyak terlibat dalam aktivitas politik di negeri ini. Beliau pernah dipercaya selain menjadi Menteri Agama, sempat menjabat sebagai Ketua Departemen Agama sejak 21 Januari 1950 sampai tanggal 6 September 1950. Inilah Kiai Haji Fakih Usman merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sangat singkat karena hanya menjalaninya dalam beberapa hari. Setelah Kiai Haji Fakih Usman wafat, akhirnya diteruskan oleh tokoh yang sangat sederhana, tokoh yang sangat welas asih. Ketika Kiai Haji Fakih Usman merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersingkat, dilanjutkan oleh Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terlama. Kiai Haji A.R. Fakhrudin atau Abdul Razak Fakhrudin, Pak A.R. ini lahir pada tanggal 14 Februari pada tahun 1916 di Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Beliau wafat pada hari yang mulia pula di hari Jumat pada tanggal 17 Maret 1995 pada pukul 8 di Rumah Sakit Islam Jakarta pada usia 79 tahun. Beliau tokoh yang sangat welas asih, tidak hanya pada umat Islam tapi pada seluruh peluk agama lain. Pernah suatu saat itu ada seorang non-Islam itu meninggal dunia. Kemudian minta kepada A.R. Fakhrudin untuk supaya jenazah bapaknya yang non-Islam itu untuk disolatkan. Orang-orang Islam ketika itu pada marah, gak mungkin ini orang non-Islam kok disolatkan jenazah. Dalam Islam gak ada tuntunannya. Tapi apa yang dilakukan oleh A.R. Fakhrudin? Kiai Haji A.R. Fakhrudin tidak ingin melukai hati orang itu. Jawaban A.R. Fakhrudin, tolong kami jenazah bapak tolong ditaruh di samping masjid. Biasanya kalau sholat jenazah kan jenazahnya di depan, orang-orang kemudian sholat menyolatkan jenazah itu di samping masjid. Kemudian Pak A.R. Fakhrudin ngimami sholat jamaah di situ. Nah, orang yang non Islam kan taunya nyolatkan. Tapi A.R. Fakhrudin karena diplomasinya pinter-pinterin ngomong orang, beliau sangat welas asih sehingga beliau orang yang tadinya non muslim itu tidak merasa sakit hati dan merasa keinginannya itu dituruti oleh A.R. Fakhrudin. Kiai Haji A.R. Fakhrudin Abdul Razak Fakhrudin pada tahun 1950 terus belajar pada generasi awal Muhammadiyah. Guru-gurunya seperti Kiai Haji Sujat, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Hajid, Kiai Haji Mukhtar, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Johar Muslim, dan banyak guru-guru Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang merupakan generasi-generasi awal Muhammadiyah. Pak R sempat menjadi Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah sejak 1968 sehubungan dengan wafatnya Kiai Haji Fakih Usman. Ketika Kiai Haji Fakih Usman dia setelah dilantik menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, dia merasa sakitnya makin parah. Ketika beliau akan berobat ke luar negeri, akhirnya beliau memanggil dua orang untuk menggantikannya. Satu Kiai Haji A.R. Fakhrudin, yang kedua Pak Rosyid. Tapi Kiai Haji A.R. Fakhrudin ketika itu tidak langsung menerima. Saya mau mengemban amanat ini ketika ini merupakan hasil dari sidang tanwir. Akhirnya dalam sidang tanwir di Ponorogo pada tahun 1969 beliau A.R. Fakhrudin dikokohkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai Muktamar ke-38. Akhirnya di Makassar pada tahun 1971, sejak saat itu beliau terpilih secara berturut-turut 4 kali muktamar untuk periode 71 sampai 74, 74 sampai 78, dari tahun 69 sampai tahun 90. 22 tahun Kiai Haji A.R. Fakhrudin menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semasa hidupnya Pak R berikan contoh hidup welas asih dalam bermuhammadiyah. Beliau mengajarkan dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan bermuhammadiyah, baik dengan muslim maupun non muslim. Ini tadi, siapakah Ketua Muhammadiyah terlama dan tersingkat? Tersingkat adalah Kiai Haji Fakih Usman karena hanya menjalani selama beberapa hari, dan terlama adalah Kiai Haji A.R. Fakhrudin karena menjalani sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama
22 tahun. Inilah anakku, meneladani dari pimpinan pusat Muhammadiyah dari Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo sampai Ayah Farudin. Untuk Azhar Kiai Haji Azhar Basir sampai Hadar Nasir akan Ustaz putarkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tetap semangat untuk meneladani pimpinan kader Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.